kalau lu mau menilai gue buruk ya silahkan, itu kan pendapat lu. Oh iya, itu Tapi hak kalau setiap orang lah ya. Iya, gitu. Tak kenal maka kenalan dong, gitu. Jangan tak kenal tiba-tiba ngomongin, ngejelek-jelekin segala macam enggak. Dunia TV buat gue mungkin belum terkenal yang artis-artis yang besar gitu, tapi gue selalu menanamkan dalam diri gue bahwa setiap detik yang harus gue lalui, setiap hari yang harus gue lewati, setiap tahun yang harus gue tempuh, itu harus ada perkembangan. Halo guys, welcome back to Aditya Project. Boom. Kembali lagi di tema ngobrol AMSKIU. Ngobrol AMSKIU? Iya, ngobrol Program AMSKIU. apa ini? Jadi gue bikin program yang ngobrol tanpa ada keterbatasan. Woi. Lebih tepatnya lebih santai gitu. Tanpa keterbatasan, tanpa sensor. Tanpa sensor. Wah, bisa bukan. Jadi kan kalau ngobrol santai kan udah banyak banget tuh ya kan. Oke. Jadi karena gue bikin AMS ini kan karena gue punya Sobat Q. Oke. Sobat Q, jadi gue bikin AMSKIU. AMSKIU. Agak-agak susah ya? Agak-agak susah. Jadi biar nggak biar ada usaha lah. Gitu. Biar ada usaha buat nyarinya. Oke. Sekarang gue kedatangan tamu. guys. Tamunya sangat spesial, gue bertamu juga. Iya. Jadi gimana dong? Lu tamu. Tamu di channel lu, tapi lu yang bertamu. Jadi bintang tamu yang bertamu. Bintang tamu bertamu. Enggak juga sih, kan bintang tamunya gua. Jadi tuan rumah bertamu. Entahlah ya udah itu aja. Udah ya. Itu belakangan ya. Sekarang ya. Jadi boleh dikenalin dulu. Mungkin subscriber gue belum mulai tahu siapa lu. Padahal sebenarnya udah viral banget sih. Siapa yang nggak kenal dia ya nggak sih? Gua Delu Uye. Oh, tapi sekarang sih lebih banyaknya orang tahu Delu Jingjit kali. Delu Jingjit. Delu Jingjit. Yang Ayo. terkenal banget di TikTok Oh nih. punya. Ini juga kemarin bahas sempet naik konten lu juga tuh Bang nggak? Sempat apa? Naik konten yang kata tentang lu jinjit dipakai buat iklan tuh Oh, ya. iya tuh. Nah ini gua kemarin sempat bikin konten sama Bang Delu tentang pembahasan tidak selamanya tato itu brutal. Iya dong. Ingat nggak waktu itu Bang? Kita pernah bikin Emang konten. bukan tidak selamanya tato itu brutal. Tato itu emang nggak brutal karena tato itu tidak membunuh, men. Tapi kadang-kadang yang membunuh Bang, itu. Tapi kan kadang-kadang image-nya Bang. Iya dong. Jangan jadi ini persepsinya itu harus dirubah bahwa kalau dibilang oh tato itu brutal, tato itu kriminal. Loh, tato salah apa? Misalkan tato gua ada gambar orang nih. Kalau tatonya bisa membunuh atau tato gua ada gambar pisau terus pisaunya bisa nusuk lu, itu tato kriminal. Iya kan? Yang kriminal itu ya orangnya itu gitu kan, tidak semua orang yang bertato itu melakukan hal yang sama, tidak semua orang yang melakukan. Tapi kan kenapa? Tapi gue sering lihat kayak orang itu ketika orang punya tato, oh jamin sama dia lah nggak bener orangnya tatoan gitu. Pasti kan banyak tuh Bang yang pro dan kontak gitu kan. Pro dan kontra, ya, bukan pro dan kontak. Apaan pro dan kontak? Kontak apa nih? Gimana Bang tanggapan lu Bang tentang hal itu Bang? Iya, buat gue sih gini. Justru itu menjadi motivasi gue. Kenapa? Kayak sama halnya dengan rambut gimbal gue, dengan piercing gue. Ketika gue berpenampilan yang tidak umum gitu, ataupun bisa dikatakan negatif, ya gimana caranya hal yang negatif bisa menjadi hal yang positif? Misalkan gue harus membuat orang-orang senang. Gue harus membuat orang-orang yakin bahwa oh tato itu tidak serem. Tidak semua tato serem. Misalkan kayak gue membuat TikTok nih, konten-konten gue, ya gue bikin kayak komedi lah, ngedance ala-ala ataupun kayak jingjit. Seremnya di mana? Goyang jingjit yang bunga. Itu juga gitu. pengen bakal gue bahas sih Bang, kayak tentang kesangaran lu terus lu menciptakan. Iya. Nah maksudnya gini terlalu. Nah dari situ lu tuh bisa memetik bahwa yang bertato itu tuh tidak menjadi ukuran bahwa tato itu menjadi hal yang serem. Buktinya ketika gue membuat konten itu, orang-orang kok gue jadi seneng ya main tatoan, kok gue jadi seneng ya sama yang gimbal. Berarti kan sebelumnya tato itu anggapan orang seperti. Nah justru itu bahwa kita harus merubah mindset itu karena sekarang tato sekarang itu udah mainstream, artis-artis sudah pakai, bahkan di TV-TV sekarang udah diperbolehkan orang bertato masuk TV. Betul sekali, Delu Uye. Oh, kalau yang dua ini siapa? Ini
nggak ada masalah, men. Jadi kayak kalau sekarang lu masih berpikir bahwa tato itu kriminal, tato itu hal yang negatif, wah berarti lu udah ketinggalan. Tinggal zaman lah ya. Udah ketinggalan dong gitu. Apalagi sekarang media lagi banyak perubahan-perubahan, banyak hal-hal yang aneh-aneh sekarang. Tapi tidak menepis bahwa, ya gue pun tidak memungkiri bahwa dulu misalkan, tato disebut kriminal karena mungkin, banyak pembunuh bertato. Orang-orang yang bertato tuh keluarnya dari penjara segala macam. Ya, itu silakan lah beropini. Tapi tidak semua hal itu. Sekarang tato itu sudah menjadi seni. Sekarang tato berkembang kok, desainnya menarik-menarik kok. Yang tato artisnya juga keren-keren kok gitu. Bahkan untuk mendapatkan sebuah tato yang bagus saja, lo harus mengeluarkan kocek yang tidak murah gitu, yang harus sampai puluhan juta men gitu. Jadi ini menjadi eksklusif men. Lo pengen punya tato, lo harus bayar dan itu tidak murah. Hal itu, jadi kayak, udah lah, lo jangan terlalu berpikir bahwa tato itu kriminal, tato itu yang negatif segala macam. Udah ketinggalan tuh kalau yang kayak gitu-gitu. Oh, di sini juga ada Sweety nih. Sweety juga ada tatonya. Sweety ada tatonya di kuping. Di kuping ada tatonya. Ada tatonya Sweety. Iya. Nah bang, kembali Bang Delu, gue mau nanya nih. Pasti kan di perjalanan tato ini pasti ada story dong. Ada nggak sih semuanya semua story? Iya. Hal itu gue tuangkan ke dalam tato. Misalnya kayak gue sih menggambarkan diri gue bahwa gue tuh serem nih penampilan seperti ini gitu. Tapi ada kok sisi lucunya kok gitu. Makanya kenapa gue bikin badut-badut yang serem, tapi gue bikin berwarna gitu ya. Sweety nggak bisa diem. Kami ya. Nah gitu. Terus di sini tato gue gambarnya bunga, tapi backgroundnya gelap. Makanya nggak semua yang cantik itu baik loh. Ada juga yang buruk, misalkan kayak gitu. Dan nggak semua yang serem itu buruk loh. Ada juga yang menyenangkan gitu. Jadi sama aja kayak yin dan yang, keseimbangan. Ada istilah bahwa don't judge book by the cover. Nah ini, jadi kayak udah cukuplah penampilan aja yang ini. Lu tinggal, kalau lu mau menilai gue buruk ya silahkan, itu kan pendapat lu. Oh iya, itu hak setiap orang lah ya. Iya, gitu. Tak kenal maka kenalan dong, gitu. Jangan tak kenal tiba-tiba ngomongin, ngejelek-jelekin segala macam, enggak. Kita ada lagunya tuh kayaknya tuh, yang di konten lu tuh. Kalau udah nggak sayang bilang. Iya. Nah kembali lagi Jangan Bang Delu. diam-diam ngilang ya. Dan diam-diam ngilang. Harus ada info dong ya. Iya. Bahwa sebelumnya lu akan pergi ninggalin gua. Gundul-gundul. Gundul-gundul anjing. Nah kembali Bang Delu. Dulu Bang Delu kan nggak bertato nih, yang gue pernah lihat di Instagram lu ada salah satu foto lu yang nggak bertato. Terus ketika lu memutuskan untuk membuat tato itu, apa sih yang ada dalam pemikiran Bang Delu untuk membuat tato gitu? Apa karena tertarik ngeliat orang atau karena memang lu suka seni? Suka seni. Gua dari SD itu tuh seneng banget yang namanya desain. Bahkan gue untuk misalnya di SD, gue selalu menjadi perwakilan untuk ikut kayak lomba kerajinan tangan, antar sekolah ya. SMP pun begitu, bahkan sampai di SMA gue mendapatkan kayak lomba karikatur terbaik Bogor waktu itu. Terus lomba poster terbaik Jabodetabek pernah gue. Terus masuk kuliah, gue juga masuk jurusan seni rupa desain. Jadi kayak hal itu tuh kayak gue seneng nih, seneng banget sama desain, seneng banget sama yang namanya rupa gitu. Tapi gue belum berani untuk menuangkan ke dalam kulit gue segala macem gitu loh. Tapi setelah kesini-sini umur berapa? Gue tuh kemarin sekitar umur 31 tahun atau 30 tahunan gue baru pengen ditato. Jadi pas kalinya tato, gue langsung tato penuh gitu. Jadi ini nggak ada 1 tahun, cuma dalam jangka 6 bulan kalau nggak salah. Gue udah punya tato penuh. Cuma ini doang nih, di sini doang baru nih gitu. Yang lainnya udah ini full. Tapi rasa pertama lu nato itu gimana sih? Sakit gak sih ya? Rasa sakitnya itu kalah sama rasa pengen. Ya karena gue juga banyak temen yang bertato, katanya dia bilang ini, ketika lu udah ngerasain jarum menarik di atas badan lu sekali, lu akan tertarik untuk lu bikin lagi. Iya. Itu lu ngerasain hal itu? Iya, bener. Itu bener banget. Makanya gue nambah lagi. Gue malah pengen nambah lagi. Nggak ada, kayak selagi gue pengen, gue akan ngikutin nafsu gue. Kayak, karena buat gue tidak merugikan orang lain. Ini adalah hak asasi manusia. Siapapun kayak bisa melakukan apapun terhadap dirinya atas dasar keinginan dirinya, ataupun orang lain tidak berhak untuk memasukkan apapun ke dalam diri lu kalau tidak dapat izin dari lu. Benar banget. Nah Bang,
kayak sekarang kan orang lebih mengenal seorang Bang Delu ini seorang yang serem tapi mempunyai konten-konten yang lucu. Entah itu di Instagram, entah itu di TikTok gitu. Itu yang untuk membuat lu nge-brand diri lu tuh sangar tapi lucu itu hal yang mudah apa hal yang sulit Bang? Gua tanya Bang sama lu Bang. Gampang-gampang susah sih gini. Gua dengan penampilan seperti ini orang udah pasti berpikiran wah bakal serem nih konten-kontennya gitu. Nah, padahal yang harus gue pikirkan adalah kontennya. Itu yang membuat sulit gitu. Gue harus berpikir gimana caranya membuat konten yang lucu, karena gue tahu ketika orang udah melihat gue, otomatis mereka akan berekspektasi. Wah, ini orangnya tatoan, piercing, gimbal. Wah, pasti keren. Wah, pasti seru. Wah, pasti yang serem nih gitu loh. Tapi ketika ketika mereka tonton, ternyata videonya kocak gitu loh. Tak patah. Kayak tutorial dance jinjit gua dulu kan kayak gokil, musiknya udah keren nih. Yang mau nari keren. Wah, pasti keren nih hasilnya. Gua kasih punchline belakangnya, taunya jinjit gitu-gitu dong. Orang itu udah patah, men. Itu udah patah. Maksudnya kayak anjir, apaan sih lu? Ada banyak orang yang mikir kayak apaan sih lu anjir? Kok jadi lembek begini? Itu banyak yang bully juga atau enggak? Banyak banget yang bully, tapi ya bulian-bulian mereka itu jadi motivasi buat gua sih kayak ya udah nggak apa-apa kalau emang lu suka silahkan tonton, nggak pun nggak masalah. Tapi kan sebelumnya kayak sebelum lu terkenal di TikTok dan terkenal di Instagram lu sempet main Egral tuh ya. Egral sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih gua main baik itu Egrang, musik, acting, desain, apalagi banyak ya kebiasaan. Ya apapun itu gue kerjain karena gue berpikir bahwa pasti tidak ada sesuatu yang sia-sia. Ketika itu sudah lu pelajari dan lu yakin bahwa itu akan menghidupi lu, sugesti itu akan mampu terrealisasi, men, gitu loh. Kayak gue misalkan tahun depan gue harus bisa misalkan kayak beli motor, kayak gitu. Itu udah niat sugesti yang bakal kepikiran terus. Gue harus beli motor, gue harus nabung, gue ini nggak boleh ngerokok, gue boleh makan ini yang terlalu mewah-mewah. Keep tabung, bisa pasti. Untuk hal itulah. Iya. Ya. Nah buat kalian yang belum tahu Bang Delu main Egrang itu seperti apa nih, cuplikannya seperti ini. Itu yang membuat lu piercing itu itu nggak sakit Bang segede gini Bang. Ini gede banget Bang. Oh ya, seneng semua jadi gini. Pada dasarnya diri gue itu suka banget melakukan apa yang gue mau. Tapi tidak terlepas dari filter-filter yang gue udah taruh lah gitu kayak gue pengen nakal nih, tapi nakal yang mana harus gue pilih gitu. Makanya gue selalu menetapkan diri sama teman-teman gue, sama ponakan-ponakan gue bilang, lu nakal boleh, tapi bego jangan. Kenapa? Kalau lu nakal tapi pinter, setidaknya lu akan bisa memilih-milih nakal mana yang lu harus lakuin, nakal mana yang enggak gitu loh. Jadi, kalau misalkan hal-hal seperti ini gak masalah, yang penting gue gak ngebunuh. Yang penting gue nyuri. Tapi kadang-kadang ada tanggapan orang yang lu nggak sayang, lu ganteng terus tiba-tiba di piercing, lu ganteng terus ditindik, ganteng itu objektif, men. Ganteng kata siapa? Misalkan, ganteng nih. Gue pun misalkan berpikir seperti itu. Kenapa gue dapat istri bule misalkan. Gue berpikir waktu pas gue ngupload foto gue masih muda gitu, belum nggak ada piercingan, itu kayak nggak ada tato. Wah, ganteng banget ya ampun, bersih banget nih, lucu segala macam. Kalau gue masih seperti itu, mungkin istri gue belum tentu suka. Oke. Itu subjektif, men. Keganteng, kalau misalkan gini, lu ngeliat orang di negara lain, menurut lu itu mereka ganteng, cantik gitu. Menurut orang-orang di negara mereka enggak, biasa aja. Cuman kadang-kadang gini gitu. orang yang bilang kayak sayangnya gitu kan bersih badannya mulus gitu, terus sekarang ditato, terus sekarang di piercing, terus sekarang di gimbal segala macam gitu kan, pasti ada tanggapan orang seperti itu gitu. Yang lebih sayang lagi adalah mereka yang ngomongin gua. Kenapa? Karena mereka udah menghabiskan waktu dan pikiran untuk membicarakan tentang gua. Untuk menghakimi gitu orang lain lah ya. Iya, mereka kayak sayang ya segala macam. Iya,
maksudnya mending ketika lu berpikiran seperti itu lebih baik ini loh, berpikir seperti ada enggak ya, gue pernah dengar dari Ustadz dari Sulaiman dulu bahwa harusnya kita tuh berpikiran seperti Nabi, seperti Rasul. Kenapa? Rasul bersama para sahabatnya misalkan pernah jalan di padang pasir dan Rasul melihat seekor bangkai anjing. Sahabat-sahabatnya sampai bilang bahwa lihat bangkai anjing itu, wah itu pas sahabat-sahabat itu udah yang bau segala macem gitu loh. Tapi Rasul bilang bahwa lihat bangkai anjing itu giginya putih sekali. Maksudnya tuh yang carilah kebaikannya, jangan keburukannya gitu loh. Di bangkai itu aja Nabi masih mencari kebaikannya dari bangkai anjing gitu loh. Makanya berpikirlah yang baik-baik, berbicaralah yang baik-baik, melihatlah yang baik-baik, mendengarlah yang baik-baik, berprasangkalah yang baik-baik. Karena itu sangat penting banget sih yang gue tahu juga, kayak ketika lo berada dalam lingkungan lo, dari diri sendiri yang buat sugesti lo tuh tentang berpikir orang yang negatif gitu, dan sekeliling lo akan merasakan hal itu. Gitu. Jadi berpikirlah yang positif agar sekeliling lo dapat menerima lo dengan baik juga gitu. Iya. Nah kayak tadi Bang, lu main egrang itu Bang, itu pertama kali terjun ke dunia entertain apa karena pengen nunjukin kalau lu punya kalian berahli di main egrang gitu Bang? Gini loh, itu tahun berapa tuh Bang tadi video tadi Bang? Udah di piercing atau Udah di piercing juga ya? Gue di piercing dari zaman kuliah, bukan berarti gue pengen nunjukin kebolehan segala macam. Ya hal itu pasti ada misalkan, tapi persentasenya akan lebih besar ketimbang bahwa gue ingin membuat sesuatu yang berbeda, gitu. Membuat sesuatu yang berbeda karena ini sih keren banget ya. Belum sih. Belum. Tapi lu udah punya hal kayak gitu, udah kayak orang kan belum punya hal seperti itu, Iya dong. Maksudnya gini, buat gue kalau lu nyanyi dibandingkan dengan gue misalkan, mungkin lebih keren lu, men. Kalau lu main musik, gue main musik, kita compare mungkin akan lebih keren lu, gitu loh. Tapi ketika gue nyanyi, main alat musik, tapi main egrang, orang tidak akan hanya melihat suaranya, tidak mendengar suaranya, tidak akan melihat permainan gitarnya. Tapi satu hal yang ditunjukin. Secara konsep keseluruhan, bahwa wah ini udah menarik. Orang akan, gila kok bisa ya? Orang main musik, nyanyi pakai egrang seperti ini. Jangankan untuk ngingat lirik, kayaknya untuk ngejaga keseimbangan aja, perlu hal-hal seperti itu, men. Jadi kayak, oke lah lebih keren lu kalau nyanyi gitu. Tapi, suaranya lebih keren lu. Tapi kalau misalkan kita berdua datang ke kerumunan, lu nyanyi, gue nyanyi. Lu nyanyi dengan suara bagus lu, dengan permainan gitar keren lu, gue nyanyi dengan egrang dan misalkan gitar gue yang biasa aja, suara gue yang biasa aja, tapi pakai egrang. Itu ada hal minusnya, ada hal plusnya sih yang ditambahin oleh penonton. Orang kan yang, wah, itu karena sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda, men. Kalau ngeliat orang nyanyi udah biasa, ngeliat orang main gitar biasa. Tapi kalau ngeliat orang nyanyi pakai gitar atau pakai djembe, pakai egrang, itu udah yang berbeda. Orang tuh yang, wah gila, ini sesuatu yang baru. Meskipun aneh, meskipun weird, meskipun kayak orang berpikir, aduh, apaan sih ini gitu loh, gak jelas banget. Tapi ada sesuatu yang berbeda yang ditawarkan loh. Itu cara lu memainkannya itu butuh waktu berapa lama untuk bisa beradaptasi dengan egrang, dengan musik djembe yang lu pakai itu ya, djembe ya? Iya. Satu-satu sih, kayak gue belajarnya dulu djembe dulu. Terus gue belajar egrang gitu. Tapi kan itu sulit banget tuh mengatur keseimbangan, Iya. Djembe juga berat kan yang kita tahu. Jangankan berlatih main egrang. Lu waktu kecil belajar jalan aja berat banget. Iya sih. Lu jatuh-jatuh, men. Lu pengen belajar naik sepeda, berat banget. Lu harus jatuh-jatuh kayak gitu. Sama nih. Lu itu akan menjadi berat ketika tidak dulu pelajari. Kalau lu pelajari semuanya jadi mudah. Niat gitu loh. Niat dan kemauan. Niat dan kemauan. Sama seperti gue bikin konten. Iya, gitu. Lama banget kita kenal, cuman baru kali ini bikin konten sama Bang Delu. Berapa kali udah, cuma datanya lu mana mulu. Bang, kan bukan nama gua kapusnya, sama tetangga sebelah dihapus. Kehapus. Nah, Gitu. akhirnya sekarang ketemu dan sempat ngobrol, dan setelah Bang Delu udah kemana-mana nih. Udah terkenal di TikTok, Amin. di Instagram, Amin. terus sampai masuk TV kemana ya Bang ya?
di acara Kalau masuk pagi-pagi TV, ambiar ya? kalau masuk TV itu yang tadi gue bilang iya, 2014 pertama. main egrang aja gue udah masuk Masuk TV, TV, gitu. heeh. Bahkan 2011 gue Tapi udah kan sekarang jadi image lu berubah banget, lebih ke jinjit bang. Kalau dulu kan memang lu iya, maksudnya fashionnya main- enggak, maksudnya konteksnya kalau lebih bicara masuk TV, ya maksudnya dari 2011 gue udah jadi bintang iklan Trans TV, men. Oh iya. Iya, maksudnya hal seperti itu. Ini kayak dunia TV buat gue mungkin gue belum terkenal yang artis-artis yang besar gitu, tapi gue selalu menanamkan dalam diri gue bahwa setiap detik yang harus gue lalui, setiap hari yang harus gue lewati, setiap tahun yang harus gue tempuh, itu harus ada perkembangan, men. Jadi selalu harus membuat dream, new dream, lu buat target yang baru. Ketika saat ini targetnya udah tercapai, ya besok lu harus membuat target yang baru yang bisa memotivasi diri lu. Kalau sekarang gue, oke, udah bisa, misalkan gue harus mau jadi selebgram. Oke, udah jadi, ya udah besok gue membuka ruang baru, gue pengen jadi tiktokers, buka lagi. Udah jadi, ya gue harus membuat sesuatu yang baru lagi nih, men, gitu. Oh, udah jadi nih, gimana caranya tahun depan gue harus udah mencapai 1 juta followers misalkan. Ya itu kan goalnya lu. Iya benar. Itu lebih Yang baik. penting lu ada impian dulu lah seperti kayak gitu ya. Iya dong. Nah Bang Delu ini juga dengan kalian lihat tato gini ya, sekarang dia membuktikan bahwa tato itu ya nggak seperti apa yang kita lihat sekarang ini gitu. Tato itu brandnya udah berbeda. Mungkin kalau dulu tanggapannya tato itu brutal, tapi sekarang ini tato itu adalah seni. Seni, betul. Ya kan? Dan kedua Dari dulu juga seni. dulu seni. Karena kan tato itu sudah muncul dari zaman-zaman peradaban, men. Ketika lu jangan jauh-jauh ke ini aja, lu datang ke Borneo, suku-suku pedalaman aja sudah memiliki tato. Dan tato tertua di dunia itu ada di Borneo. Di Mentawai, gitu loh. Nah, jadi kalau bilang, oh tato itu seni, ya dari dulu juga tato itu seni gitu. Bahkan udah bukan hanya sebatas seni, tapi juga culture, men. Gitu loh. Culture. Nah banyak juga prestasi-prestasi yang dapat oleh Bang Delu. Receh, tapi ya itu kan kayak proses yang gue jalani. Jadi kayak kalau orang-orang ngeliat kok, oh enak ya jadi lu Del, enak ya. Berarti lu tidak tahu proses gue. Karena lu Tapi ngeliat ini Bang, saat gue ini, juga ada gitu. hal yang pengen gue bahas nih Bang nih. Nah, apa? Dulu Bang Delu ini sempat bikin lagu sama salah satu artis yang mungkin sekarang jadi istrinya Bang Sule, Natalie Holzer, itu juga teman saya juga, itu bikin lagu Indonesia apa Bang? Indonesia Pasti Maju Indonesia ya? Pasti Maju. Nah itu cara pertama lu berkolaborasi gimana tuh Bang bisa sampai bareng sama Natalie Bang? Kan lu juga tahu. Kita maksudnya teman-teman satu circle lah. Cuma pada saat itu kita satu komplek, beda klaster, ya sering berkarya bareng, konten bareng, terus Natali sama Bang Theo ada satu karya yang bisa dikaryakan. Gue bilang, terus Natali ngajak gue, iya why not? Gue bilang, kenapa tidak mengajak orang lain? Karena dia percaya gue, udah sistem trust, men. Gue bilang, gue bilang, mungkin suara gue sama suara lu mungkin lebih bagus suara lu. Tapi ada kala faktor kepercayaan itu bisa membuat itu berbeda gitu loh. Kayak gue lebih percaya sama dia, meskipun suara bagus, tapi gue percaya dia loh. Bisa membuat lagu ini akan menjadi menarik gitu. Secara visualnya mungkin, kan nggak tahu. Tapi itu keren banget sih Bang, banyak banget yang expose sih kayaknya. Sampai media-media gitu kan, terus sampai ada kontroversi juga Bang ya kayaknya. Itu dong, cuma bahasa dari pers aja itu sih kayak gitu. Padahal kalau misalkan secara konten, kalau lu ngelihat secara konten keseluruhan nggak ada masalah. Cuma kadang-kadang netizen ini menurutnya kurang ajar ya Bang. Iya nggak sih? Ya namanya juga netizen, men. Enggak, kayak gue kan kenal lu, kenal Natali gitu kan, terus Nah. pas ketika gue dikasih tahu siapa waktu itu Uti ya kalau nggak salah ya. Itu kayak tentang lu dibilang kayak bla 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 segala macem. Itu gue bilang fuck banget sih. Gue seneng kayak teman-teman jadi menemukan jalannya masing-masing. Alhamdulillah Natali udah jadi mualaf gitu. Terus juga mendapatkan keluarga baru bareng sama Kang Sule. Terus gue pun alhamdulillah dapat rezeki juga dari jinjit-jinjit karena segala sesuatu itu sudah ada yang menentukan, men, gitu loh. Yang penting konsisten dan terus semangat, itu udah hal yang paling bisa menjadi pegangan buat lu, men. Apapun yang lu lakuin ya udah konsisten, yakin aja gitu. Terus jangan patah semangat. Dan kemarin kan tuh berlalu di 2020 Bang. Sekarang 2021 ini harapan lu apa sih Bang? Harapan gua Gue sih tahu harapan pertama, gue tahu Bang.
Pengen istri lu cepet pulang. Bener nggak gua? Pengen istri lu cepet pulang ke Indonesia. Itu udah ya mungkin dari tahun lalu juga gue udah berharap mungkin tahun ini bisa tapi ternyata nggak bisa. Ya itulah. Karena memang sudah 11 bulan nggak ketemu. Tapi ya itu 2021 goal gue saat ini resolusi 2021 nih gue pengen punya badan ideal, sehat gitu loh. Oh, sekarang lagi berproses Iya, diet lah makanya ya. lagi proses diet. Karena jinjitnya rada susah kalau misalnya gemuk. Kek, wah susah. Jadi gue harus, dan ya itu dia berat banget gitu untuk yang kayak lu harus makan hanya makan yang kalorinya sekian, dihitung setiap kali lu makan, setiap kali lu mengkonsumsi sesuatu. Tapi nggak apa-apa ketika lu sudah niat, ya tadi kerasnya jarum tato aja kalah sama niat gitu, kalah sama rasa ingin lu gitu. Karena keinginan gue adalah ingin kurus, kalah tuh namanya yang capeknya, lelahnya ataupun betenya makan yang itu aja, nggak masalah. Nah, ini terakhir Bang, buat Bang Delu. Punya nggak kata-kata buat orang yang selalu ngejudge tato itu brutal, tato itu image-nya jelek? Punya nggak lu kata-kata untuk orang itu? Enggak sih, setiap orang punya hak untuk berbicara. Silahkan teman-teman berbicara, cuma jangan sampai menyakiti orang lain lah. Karena sadar atau tidak kalian pun telah menyakiti orang yang sedang kalian judge buruk lah, judge negatif kayak gitu. Lebih baik kalian fokus sama targetan kalian sendiri, sama hidup kalian sendiri. Kenapa? Karena setiap orang punya jalan hidup mereka masing-masing yang kita tidak pernah tahu tujuannya apa, terus motivasi mereka melakukan hal itu apa. Just do it, jangan terlalu memusingkan orang lain gitu. Jadi untuk semua subscriber gua di sini gua mau kasih tahu kalau tidak selamanya tato itu brutal dan ada hal baik yang dikatakan oleh Bang Delu tadi, bisa kalian contoh kayak bego, nakal boleh tapi bego jangan. Itu jangan. kayak keren banget sih Bang buat gua. Itu jadi quote. Jadi quote. Iya. Nakal boleh, bego jangan. Karena gini, kalaupun obrolan gua sama Radit kali ini ada sesuatu hal yang bisa lu petik lah gitu. Ambil sebanyak-banyak lah ya. Ambil sebanyak-banyak. Kalau ada yang bisa menjadi suatu manfaat ataupun ada yang benar menurut lu gitu, versi lu, ambil gitu. Karena di dalam hadis pun mengatakan bahwa jangan pernah melihat siapa yang berbicara, betul. Tapi lihatlah apa isi pembicaraannya. Betul Bang. Kalau memang ada sesuatu yang bisa ambil sebanyak-banyaknya gitu. Karena kita juga sebagai manusia biasa, kita nggak pernah bisa membuat semua orang suka pada kita. Ya dong, nggak bisa juga membuat semua orang tuh benci pada kita. Yang bisa kita lakukan adalah be yourself, menjadi diri sendiri. Oke, gua Radit Aditya mau undur diri. Gua Delu Uye. Jangan lupa subscribe juga channel Bang Delu. Uye Channel. Oke. Thank you Radit. Gue makasih banyak Bang. Thank you. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you in the next video. Bye bye.